Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1895 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai ayat 61. Di bawah perikop berkat dan pujian. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo telah selesai berdoa kepada Tuhan di dalam bait suci yang baru selesai, yang dibuat Raja Salomo untuk Tuhan. Haleluya. Inti pesan firman Tuhan ini kita dapat melihat ayat kuncinya ada di ayat 61. Itu adalah pesan penting yang Raja Salomo mau sampaikan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Dan saya percaya dalam konteks sekarang ini, pesan firman Tuhan ini untuk gereja Tuhan, ya, untuk saudara dan saya. Haleluya. Apa pesan Raja Salomo kepada umat Tuhan? Mari sekali lagi kita baca ayat 61. Dan hendaklah kamu, sudah perhatikan, kata kamu ini ditujukan kepada umat Tuhan bangsa Israel.
hendaklah kamu berpaut kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita. Dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya. Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya. Seperti pada hari ini. Haleluya. Yang pertama, pesan Raja Salomo kepada umat Tuhan dalam konteks sekarang ini. Pesan firman Tuhan ini kepada gereja Tuhan. Ya, saudara dan saya. Yang pertama, saudara perhatikan. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, apa itu berpaut? Berpaut itu artinya terikat, menempel, atau melekat. Amin. Saya teringat dengan kata believe atau percaya dalam Yohanes 6 ayat 47 dalam terjemahan Amplified. Di sana dikatakan kata believe itu dalam tanda kurung yang pertama adheres. Saudara, artinya menempel, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Itu orang percaya. Amin. Pertanyaan saya, saudara, sederhana. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Atau hanya mengaku di mulut saja, saya orang percaya? Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan dapat kita deteksi dari kedekatan dia dengan Tuhan, tidak terpisahkan. Amin. Dia menempel, dia melekat erat dengan Tuhan walaupun situasi sulit, walaupun lagi banyak masalah, dalam penuh tekanan, persoalan yang begitu menekan dia, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Waktu-waktu ibadah dia selalu ada bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Dia tidak meninggalkan satu hari pun atau jadwal-jadwal ibadah di gereja. Dia selalu mengikuti. Itu orang yang berpaut. Itu orang yang menempel lekat erat dengan Tuhan. Itu orang percaya. Nah, kalau saudara gereja hanya setahun 2 kali, hanya Natal dan Paskah, saya mau katakan saudara bukan orang percaya. Saudara betul orang Kristen, tapi saudara bukan orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berpaut, melekat erat, menempel, tidak terpisahkan dengan sang sumber hidup itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hanya karena situasi masa sulit dan saudara ditawarkan dengan bonus yang tinggi kalau saudara bekerja. Anehnya saudara, justru tawaran-tawaran itu datang di saat-saat jadwal ibadah. Sehingga saudara pusing memutuskan mana yang harus saya ambil. Kalau saya pergi ibadah, saya tidak dapat bonus ini. Kalau saudara ambil bonus, konsekuensinya saudara tidak ikut ibadah, tidak melayani, dan lain sebagainya. Sehingga membuat saudara frustasi, stres saudara. Yang mana yang harus saudara ambil? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara memilih Tuhan, memilih sumber berkat itu, saudara pasti diberkati. Mungkin saudara konsekuensinya karena saudara memilih ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara mungkin tidak mendapat bonus itu, atau kemungkinan terburuk saudara tidak lagi diizinkan untuk bekerja alias dipecat. Tapi percayalah saudara, kalau saudara memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang akan bela saudara. Tuhan yang akan tolong saudara. Kalaupun saudara dikeluarkan di tempat pekerjaan saudara selama ini, itu menandakan Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih terbaik buat saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berpaut dengan Tuhan. Salomo mau bilang, apalagi yang kita perlukan? Bait Allah sudah berdiri. Umat Tuhan sudah bisa datang ke bait Allah itu beribadah kepada Tuhan. Bagian sekarang umat Tuhan adalah melekat, erat, menempel
dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berpaut kepada Tuhan Allah kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Artinya apa? Taat. Apa yang sudah ditetapkan dari zaman para nabi, itu mereka harus jaga. Dengan apa? Melakukan semua dengan taat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita mau belajar taat, saudara. Ini pekerjaan yang sulit kalau kita sudah diberkati, ya kan? Kita sudah mulai keras kepala, saudara. Kita sudah mulai mengadakan pembangkangan ketika kita sudah punya segalanya. Nah, kalau kita mungkin tidak punya apa-apa, kita miskin, kita susah, saudara, pasti kita akan dekat dengan Tuhan, pasti kita akan taat. Tapi kalau kita sudah diberkati, saudara, mulai, saudara, kepala batu, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan konteks firman Tuhan ini, di masa-masa Raja Salomo memerintah, itu kan masa damai. Itu kan puncak Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi negara adikuasa pada saat itu. Sangat-sangat diberkati. Tapi firman Tuhan ini katakan, hiduplah menurut segala ketetapan Tuhan. Kamu harus taat. Amin. Kalau saudara sudah mendapatkan apa yang saudara harapkan, cita-citakan, doakan, dan saudara sudah menerima itu semua, saudara harus taat. Masalahnya saudara, ketika kita susah, kita taat kan? Tapi ketika kita diberkati, kita jadi kepala batu, saudara. Firman Tuhan ini katakan, kamu harus hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, mari kita mau belajar taat. Mari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan taat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang taat. Taat pada firman Tuhan, Tuhan senang. Dan Tuhan pasti berkati, saudara. Sama seperti Abraham. Karena ketaatan Abraham, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan berkat Abraham itu kan berlaku sampai sekarang. Amin. Saudara, artinya kalau saudara mau anak cucumu diberkati, saudara harus taat pada firman. Amin. Jadi kalau anak cucumu tidak diberkati Tuhan, itu salahmu, saudara. Karena kepala batu tidak mau taat pada firman. Jadi saudara punya tanggung jawab buat generasi saudara, buat anak cucu saudara. Belajarlah taat pada firman Tuhan. Maka saudara dan anak cucu cicit buyut saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua taat pada firman Tuhan. Di saat kita taat, kita diberkati. Haleluya. Yang ketiga, saudara perhatikan di ayat 61 kalimat terakhir. Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Haleluya. Saudara, yang ketiga, hiduplah setia mengikuti Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di sana, dan dengan tetap, itu bicara setia. Amin. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sukses dalam bisnis, bagaimana saldo uang saudara ada berapa digit di sana, saudara. Tuhan nggak melihat itu, tapi Tuhan lihat kesetiaan kita. Amin. Sudahkah kita setia mengikuti Tuhan? Atau jangan-jangan kita bicara, oh itu dulu Pak Pendeta, dulu saya melayani, dulu saya rajin sekali, aktif dalam kegiatan pelayanan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara masih aktif atau tidak? Kalau saudara masih aktif, itu berarti saudara setia. Tapi kalau sekarang saudara sudah tidak melayani, itu menandakan saudara tidak setia.
Saudara, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Amin. Apakah saudara tetap setia melayani atau tidak? Itu yang Tuhan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melihat bahwa pelayanan itu kan begini, tidak ada untungnya di sana. Buat apa melayani? Saudara, betul. Mungkin di saat saudara melayani, saudara tidak dapat amplop, tapi percayalah saudara, upahmu besar di surga. Saya percaya saudara, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, hidup mereka pasti diberkati Tuhan lebih daripada orang-orang yang tidak setia itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mau belajar setia kepada Tuhan, supaya di saat Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia berdoa. Oh haleluya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, dengarkan pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, menempel, dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita mau hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau hidup setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai nanti Tuhan datang ke dunia ini, Dia mendapati kita setia melayani Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Itu adalah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam pelayanan, kita setia melayani, lalu Tuhan datang. Oh, kita mendapat mahkota saudara. Amin. Haleluya. Kita tidak akan mengalami penderitaan saudara. Kita langsung rapture, kita langsung terangkat ke surga. Oh haleluya. Bukankah ini mimpi kita semua, kerinduan kita semua? Makanya tetaplah setia mengikut Tuhan, karena upahmu besar di surga. Jangan menjual imanmu hanya karena saudara pingin kawin dengan orang kaya, atau hanya ingin supaya saudara memiliki pangkat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik, iman saudara itu sangat-sangat berharga daripada harta dunia ini, karena itu bicara keselamatan saudara. Saudara, seberapa banyak pun uang saudara di bank, itu tidak akan menjamin saudara bisa selamat, tidak akan bisa menolong saudara atau mau menyuap Tuhan supaya saudara masuk surga, tidak akan pernah bisa. Tapi ketika saudara tetap setia dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun banyak tekanan, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi saudara tetap setia ikut Yesus, upahmu besar di surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga mereka menangkap pesan firman Tuhan ini dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati semua pendengar, baik mereka yang masih single, pemuda, mereka yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dan mereka yang punya usaha, pekerjaan. Tuhan memberkati. Hari ini hari berkat buat mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang mendengar firman Tuhan ini, mereka dalam keadaan tubuh yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung untuk pelayanan audio renungan pagi ini di dalam doa, daya, dan dana. Dukung juga untuk mensubscribe channel-channel, baik itu Pastor Samuel Mawuntu, ada channel baru lagi di YouTube atau di Infinity Ministry. Semua pendengar wajib untuk mensubscribe ya, supaya pelayanan ini semakin bersemangat untuk memberitakan kabar baik. Saudara juga bisa follow ya di Renungan Pagi Pendeta Samuel di TikTok. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara. Dengan mendukung saudara dalam pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan pemberitaan Injil ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, yang mau konseling, mau sharing, saudara bisa japri saya di nomor 081337491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kita bersatu hati berdoa, saling menguatkan, saling memberkati, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.